guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku masih di Jawa Tengah. Sabar, tarik nafas dulu. Jadi guys, kemarin itu kan aku sempat kepikiran sama Pak Bambang, dikarenakan kan kita masih di luar kota, belum pulang. Terus terakhir itu kan emang aku tinggalkan uang sama Pak Bambang untuk makannya, untuk makan ya, bukan untuk bayar kontrakan. Kalau bayar kontrakan nanti aku udah bilang akan kita urus sendiri. Jadi nanti kita yang langsung transfer ke ibu kontrakannya untuk per bulannya gitu, untuk air mungkin untuk listrik juga. Terus aku mentransfer sejumlah uang yang dititipkan oleh relawan buat Pak Bambang. Aku udah bilang, Mbak, ini tolong disampaikan untuk Pak Bambang untuk makan sehari-harinya ya. Jadi Pak Bambang aku jatahin per minggunya gitu. Terus kok aku mikir nggak ada videonya, terus nggak ada buktinya juga bahwa udah dikasih ke Pak Bambang. Ternyata tiba-tiba anaknya Pak Bambang ngehubungin Nadia dan ada rekaman ini guys. Oh iya, ini kemarin kan aku dikirimin Teh Novi buat bapak makan gitu kan, buat bapak kamu makan. Aku kirim ke kamu apa enggak? Tapi tadi 200-nya kepake sama aku buat tambahan itu jalan buat cari kerja. Nanti kalau udah dapat kerjaan aku pulangin uangnya gitu. Tadi kepake buat ban bocor sama ganti oli doang sih. Nanti kalau misalkan ada rezeki aku ganti, mau dikirimin ke kamu aja uangnya biar nggak habis, maksudnya biar nggak kepake lagi sama aku. Takutnya kan kepake uangnya sama aku gitu. Kalau urusan masalah bapak sih makan kita masih belum ngomongin ya, cuma kalau kontrakan iya memang nanti Teh Novi kalau misalkan berlanjut sampai berbulan-bulan uang kontrakan diserahinnya ke aku gitu. Nanti dari aku langsung aku kasih ke yang punya kontrakan gitu. Tapi kalau untuk makan aku kurang tahu nih, soalnya belum ada bahas buat biaya makan gitu. Ada bahas biaya makan cuman belum dikasih berapanya gitu. Cuma Teh Novi kemarin transfer karena aku mendesak jadi kepake sama aku 200 apa 150 kalau nggak salah ya, kepake itu mendadak. Itu aku nggak bawa ATM mandiri, ATM pribadi, aku cuma bawa BCA yang ditransferinnya uang bapak gitu. Jadi kepake sama aku 150, udah besok diambil buat nanti bayar kontrakan itu aku ambil, aku langsung bayarin untuk bulan kedepannya gitu. Itu untuk masalah uang bapak, uang kontrakan. Tapi kalau uang makan, Teh Novi bilang bertahap, uang kontrakan dulu nanti uang makan gitu, nanti uang kontrakan lagi baru uang makan gitu, tapi nggak tahu bakal ditransfer berapa. Nah itu dia, jadi uang yang sudah kita transferkan ke Mbak Rizka, relawan yang ada di daerah sana, ternyata dipakai sama dia tanpa seizin kita untuk kebutuhan pribadinya dia. Aku nggak habis akal, masih mending untuk kebutuhan misalnya transportasi buat ke Pak Bambang, walaupun sebenarnya nggak mungkin ya karena kan tetanggaan gitu, tinggal jalan kaki doang. Atau kebutuhan untuk apa aja lah soal Pak Bambang. Lah ini nggak ada hubungannya sama Pak Bambang, tiba-tiba uangnya dipakai, padahal yang kita juga mengerti lah ya, nanti di akhir case kita akan memberikan juga gitu, tapi kan itu kan adalah bonus ya yang tidak perlu diharapkan gitu. Kalau emang kita tulus ngebantu orang, ikhlas ngebantu orang, harusnya ya bisa menjalankan amanah dengan baik gitu. Ini kok uangnya dipakai, saya yang di luar kota aja kepikiran banget sama Pak Bambang, gimana nih saya tinggal ya nggak. Ini aja tim saya hari ini tanggal 15 ya mau meluncur ke sana untuk memberikan baju-baju, anduk, makanan dan keperluan Pak Bambang lainnya. Kita kan kalau udah nanganin kan walaupun di mana-mana kan kepikiran nih ya, case-nya ada di Jakarta, terus kita lagi di Jawa Timur, kepikiran di Jakarta gimana, nanti belum di Bandung gimana, belum di handle, nanti belum yang ini gimana. Kebadan saya cuma satu guys, tenaga saya cuma satu, makanya saya menggerakkan relawan
ya yang di seluruh kota untuk membantu saya gitu. Jadi kalau saya tidak ada ya perwakilan untuk memberikan amanah yang sudah kita sampaikan. Terus Simba Siskanya ini juga tidak merasa bersalah atau tidak ada merasa kayak rasa tanggung jawab sama sekali atas suatu hal yang sudah dilakukan. Malah ngomelin anaknya Pak Bambang yang sudah menceritakan secara jujur sama kita. Kan agak-agak nggak juga nih. Itu saya jadi gemes dimanfaatin sama orang-orang di sekitar gitu. Udah masalah dinas kebersihan, terus masalah relawan juga. Gimana kita mau ngebangun rumah kalau ujung-ujungnya semua orang yang ada di sana dan terlibat memanfaatkan kondisi kita. Gitu, kita lo relawan, kita bukan miliarder, kita bukan orang kaya, bukan anak konglomerat. Kita juga punya keterbatasan, please dong hargain kita sebagai relawan. Saya suka sedih banget kalau dimanfaatin kayak gini gitu. Udah gitu dia bikin story Instagram kayak gini guys. Nah itu dia, jadi dia ngerasa kayak ya udah semuanya dia yang ngatur gitu. Dan Pak Bambang ini punya jasa sama Rizka ini. Mbak, ini namanya kita relawan, nggak ada jasa-jasaan. Saya aja dia udah berapa orang yang saya bantu, kadang saya lupa orang-orangnya yang mana aja. Kalau udah bantu ikhlas ya udah lupain kebaikan kita, keburukan kita yang diingetin. Ini mungkin relawan baru kali ya, dan terpaksa juga kali tergerak. Jadi kesel. Soalnya dari awal juga ini agak-agak banget dia ngasih info, terus dia menghilang. Dia bilang baru bisa hari apa, Til? Waktu itu Senin ya? Sedangkan Senin kan, sedangkan kita datang ke sana Jumat. Kalau kita kan gercep kan, dia nyuruh kita Senin, padahal itu tetangga deket loh. Cuma tinggal melipir jalan kaki doang loh. Kita langsung datang ke sana, kita tanya-tanya aja lah. Bismillah, aku bilang. Dia nggak lapor sama RT juga. Namanya relawan kan harusnya lapor dong, minta bantuan lapor RT gitu. Ini kagak lapor. Ditambah kemarin dia menceritakan berita hoax yang katanya tanahnya Pak Bambang mau dijual. Ternyata anak Pak RT menjelaskan bahwa tanahnya itu tidak akan mungkin dijual sepihak gitu, dan Pak RT pun tidak ada niatan seperti itu. Jadi nih yang bermasalah nih siapa? Aduh saya pusing guys, pusing banget. Aduh nih orang. Jadi kita mau telepon Siskanya ya. Halo. Teteh, aku di sini mau minta maaf. Nggak usah nangis mbak, nggak usah nangis. Ya, nggak usah pakai nangis. Mbak kenapa ngomelin anak Pak Bambang? Enggak teh, aku nggak ngomelin. Mau saya buktiin? Aku nggak ngomelin. Mau saya buktiin? Aku Mau jujur atau saya bilang kan buktiin? gini. Saya nggak suka bohong mbak. Saya nggak suka. Anda tuh ngomong sama anaknya Pak Bambang, bilang untuk kontrakan nggak sesuai dengan amanah. Terus ngapain transfer sama anaknya Pak Bambang? Saya ada voice note-nya loh. Aku menanyakan dulu teh. Takutnya kan nanti dari dia nggak konfirmasi lagi sama anaknya, nanti bagaimana gitu. Loh, emang ngapain nggak konfirmasi sama anaknya? Emang untuk Pak Bambang kok. Emang apa dia harus lapor sama anaknya? Mau makan aja harus izin sama anaknya? Nggak make sense, mbak. Mbak tuh nggak usah bertele-tele ngomongnya. Nanti aku disalahkan lagi, teh. Sama siapa disalahkan lagi? Di sini aja aku masalah yang voice note yang masih katanya aja aku dipersalahkan teh. Masalah komennya video pertama aja aku dimasalahin. Tentang masalah video yang pertama yang hujatan ke Bapak RT kan, yang video pertama itu mbak, ini jangan bahas-bahas itu mbak. Ini bahas masalah uang dulu, jangan nyambung ke yang lain. Dari kemarin saya telepon mbak ngomong nggak nyambung, bahas yang lain. Ini bahas soal uang dulu. Sekarang saya tanya ya, saya memberikan amanah, benar nggak?
Nah, dia ngechat Iya. Mbak, uangnya itu untuk apa saya tanya? Untuk dari chat DM untuk kontrakan. Chat DM untuk apa, Nat? Enggak, aku nggak bilang untuk kontrakan, aku cuma bilang nitip ada amanah dari Kanovi, tolong sampaikan ke Pak Bambang. Kita udah ada bilang dari awal loh Mbak, kontrakan itu saya yang urus dan itu untuk makan. Mbak juga ada kok bukti voice note bilang untuk makan. Ya untuk uang aku minta maaf, aku salah. Aku tidak langsung menyampaikan. Karena Kenapa? memang belum bertemu Pak Kenapa? Bambang. Nggak ngomong sama saya. Kenapa Mbak? Itu untuk kebutuhan pribadi Mbak loh. Bukan masalah nominal ya. Mau nominal saya transfer 5 juta kek, 10 juta kek, mau 100 ribu kek. Itu amanah loh Mbak. Saya yang di luar kota ini kepikiran. Kok Mbak yang relawan deket rumah Pak Bambang lagi yang tahu story Pak Bambang. Kok tega-teganya pakai uang Pak Bambang? Ya teh, aku untuk itu aku minta maaf. Tuh teh. Udah gitu Mbak nyebarin lagi berita hoax soal masalah tanah. Kalau masalah tanah itu kan memang masih katanya teh, belum Mbak kan pasti menyampaikan ke saya. Bener gak? Saya masih ada voice note loh. Itu Mbak confirm banget loh. benar. Iya, masih ada. Cuman kan Tapi ngakuin gak Mbak yang ngomong semuanya? iya. Jadi jangan seolah-olah saya ngada-ngada Mbak. Saya nggak suka soalnya orang-orang bohong itu saya nggak suka. Saya nggak suka sama orang yang udah salah bertele-tele terus menutupi semua kesalahan lainnya. Aku benar, aku jujur, emang aku memakai. Tapi kan di keesokan harinya langsung aku ganti, mau aku berikan ke Pak Bambang. Aku lihat Pak Keesokan Bambang harinya kan apa sih ada. Mbak? Ini udah berapa hari loh? Udah 3 Kesana hari nggak loh. ada teh. Kalau emang Mbak nggak bisa temuin Pak Bambang, kenapa nggak bilang saya? Kenapa Mbak nggak bilang, Mbak saya nggak ketemu gitu, kenapa? Aku minta maaf karena itu aku nggak ngomong juga kalau belum bertemu sama Pak Bambang. Enggak, Mbak, saya transfer itu udah berapa lama? Mikir nggak Mbak, itu Pak Bambang udah makan belum nih hari ini nih? Saya udah tinggal berapa hari nih, saya keluar kota 4 hari. Pikiran nggak Mbak? Pak Bambang gimana makannya? Mbak punya keluarga, Pak Bambang gimana? Saya jatah Pak Bambang setiap minggu loh Mbak, sengaja. Ini untuk sementara waktu. Sengaja saya jatah seminggu dalam waktu sebulan nanti. Kok hati nurani Mbak kemana sih Mbak? Mbak katanya relawan, mau belajar jadi relawan. Masa relawan kayak gini? Udah nggak amanah. Nulis-nulis story segala, seolah-olah paling bener Mbak. Bukan yang ngerasa salah. Air susu dibalas air tuba lah. Kalau status teteh, aku mohon maaf. Aku dalam satu malam itu, aku juga seperti ituin, tapi bukan masalah uang, tapi masalah persahabatan gitu teh. Ya, emang Nah, kan berarti kalau kamu- yang teteh aku dimarahin. Ya, emang Dimarahin berarti- masalah uang. Ya berarti kalau emang kamu banyak masalah, kamu berarti troublemaker, sering buat masalah. Kamu macam-macam sama saya, kamu salah orang, tau nggak? Iya teteh, aku minta maaf. Statusnya juga bukan untuk teteh. Dari dalam hati aku tuh dari semalam aku juga udah dibawa kesel. Gitu maksud aku punya teman seperti itu gitu. Udah kebaikan aku ke dia nggak iniin juga teh, nggak diterima gitu. Kebaikan. Terus aku malah dijelek-jelekan. Status aku pun bukan untuk teteh gitu. Aku pun udah menjelaskan sama yang berkomen ke status aku, itu bukan untuk Novi, RNI ataupun semacamnya gitu. Ya udah, sekarang saya tanya, ketika saya tegur kamu, kenapa kamu marah sama Pak Bambang? Masih mau ngelak gak? Kalau marah itu aku emang ada marah sedikit teteh. Ada marah sedikit, yang bener kalau ngomong. Aku rada marah sedikit. Sedikit Aku apanya? bertanya, Kamu tuh bentak-bentak anaknya Pak Bambang, tau nggak? Karena dia ngadu ya sama Allah, kita. Teteh, aku nggak bentak-bentak. Di VN pun tadi yang mungkin si Rizky kasih ke teteh atau ke Mbak Nadia, aku nggak bentak-bentak. Jadi aku tanya sama Rizky, yang salah itu aku apa kamu gitu.
nggak nyambung. Ini tuh ngomong masalah uang, Mbak. Kamu tuh nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh dia habis ngomongin anaknya Pak Bambang masalah gara-gara anak Pak Bambang itu ngadu sama saya. Kok ini masalah, aduh, segala macem sih. Kamu nggak nyambung banget sih, Mbak. Pokok masalahnya di situ. Teh, Pokok yang masalahnya marah. kamu, astagfirullahaladzim. Pokok masalahnya kamu itu make uang, ya. Kamu ajak kong kali kong anaknya Pak Bambang. Pokok masalahnya di situ, tapi kamu nggak nyambung. Orang ngomong apa, jawabnya apa. Nggak make sense banget, tau nggak? Pokok masalah yang semalam itu iya aku pakai uang Pak Bambang. Nah, itu dong. Kok kamu ngomong berbelit-belit, tau nggak sih? Kamu tuh ngomong seolah-olah saya bodoh, seolah-olah saya anak SD, anak TK, yang kamu ajak putar-putar dalam ngomongnya ini. Aduh, Mbak. Masalah kedua, pokok masalah Nggak ada kedua, yang bikin Mbak. aku marah. Nggak ada kedua. Saya cuma nanya yang pertama doang. Teh, Saya nanya yang pertama doang. Masalah uang. iya masalah uangnya aku jujur nih, aku jujur. Aku memang pakai sehari aku pakai. Setelah ada uang, aku langsung mengganti Teh. Nggak aku tunda-tunda, aku langsung ganti. Aku langsung amanin ATM-nya biar nggak kepake lagi sama aku. Ya, kamu kan- M-bankingnya pun aku pindahin. Kamu kan bilang, biar ya nggak kepake nanti sama aku. nanti kalau ada uang diganti ya katanya. Kan ngomong gitu. Iya, Ini saya kan nanti transfer kalau ya. ada uang. Saya transfer ya supaya uang nggak kepake lagi. Berarti ada niat dong mau pakai lagi. Bukannya dikasih ke Enggak, niat aku tuh mau transfer ke dia itu biar memang takut jangka ke depannya kalau nggak ketemu sama Pak Bambang, aku bisa katanya amanin takut itu kepake ke anaknya. lagi. Kamu tuh kebanyakan bohong soalnya. Orang rekamannya ada kok. Tinggal ngaku aja kan gampang. Kamu tuh udah bertele-tele. Bohong lagi, bohong lagi, Ya, bohong lagi. aku Kebanyakan mengakui. bohong. Iya, aku mengakui itu, aku mengakui Teh, aku mengakui semuanya, aku mengakui. Aku Jadi- juga minta maaf. Jadi kamu nggak perlu Mengakui jadi semuanya. relawan Novi Indonesia lagi ya. Karena Ya, namanya relawan ya. nggak kayak gitu. Aku sudah keluar secara pribadi. Aku juga udah minta maaf sebelum keluar ke dua belah pihak, bahkan ke Jabodetabek. Aku juga udah minta maaf. Aku juga udah keluar. Aku juga sekarang ini udah mengakui kesalahan aku. Mana muka kamu? Saya nggak bisa ngeliat muka kamu. Saya nggak tahu kamu tulus apa nggak ngomongin. Mana muka Aku udah kamu, minta Mbak? maaf. Muka kamu mana? Kamu minta maaf nggak nunjukin muka kamu? Saya nggak tahu. Kamu tulus apa nggak sama saya? Iya, aku minta maaf. Aku jujur di sini aku salah. Aku udah minta maaf juga ke RNI Jabodetabek sebelum keluar, ke RNI Bekasi, ke RNI Indonesia yang ada di Telegram, bahkan yang ngechat pribadi via Telegram ke aku udah minta maaf semua. Yang ngechat pribadi melalui WA aku juga udah aku minta maaf semua. Sekarang aku nih langsung nih minta maaf sama Teteh, aku minta maaf, aku mengakui semuanya bahwa aku telah menggunakan uangnya Pak Bambang, dan untuk sekarang uangnya Pak Bambang Nah, udah terus? aku ganti. Nah, terus kamu minta maaf nggak sama Pak RT? Kamu udah bikin berita hoax. Iya, aku udah minta maaf kemarin itu setelah Minta maaf video lagi. terakhir tayang. Apa? Iya, setelah video Kamu terakhir klarifikasi tayang gimana? aku setelah video terakhir tayang aku udah minta maaf sama Bapak RT. Berhubung kan Bapak RT-nya kata keluarganya jangan dikasih tahu dulu. Jadi ini aku minta maaf ke istrinya sama anak-anaknya. Tuh, aku udah minta maaf Teh, aku udah minta maaf. Dengan sejujur-jujurnya aku udah minta maaf, dengan sebaik-baiknya. Keluarga Bapak RT alhamdulillah memaafkan aku dan menunggu klarifikasinya. Tuh. Jadi untuk video yang klarifikasi, insya Allah aku secepatnya akan membuat klarifikasi masalah yang sama Bapak RT ataupun masalah yang ini gitu. Nanti secepatnya aku akan buat. Nanti aku kirim ke
melalui Mbak Nadia atau siapapun, nanti aku kirim permintaan maaf aku melalui video. Saya tanya, benar nggak kalau Mbak ngomong sama anak Pak Bambang seolah-olah karena bantuan Mbak Pak Bambang itu dibantu sama saya? Iya, aku bilang seperti itu. Jadi pelajaran Mbak, kalau ngebantu pakai nurani, pakai otak juga, ya biar sinkron hati sama otaknya. Ini juga untuk pembelajaran aku ke depannya, karena ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya aku berbuat seperti ini. Sekali lagi aku mau minta maaf sama Tenovi. Kalau misalkan Tenovi merasa tersinggung juga, aku minta maaf atas status aku yang itu. Benar-benar minta maaf, sejujur-jujur aku minta maaf dengan sebesar-besarnya atas semua kesalahan yang telah aku perbuat sama Teteh, atas semua kata-kata. Bukan sama aku yang saya aku sebenarnya. ucapkan. Saya mah cuma ngebantu aja sesuai sama kemampuan saya, sama Pak Bambang, sama anaknya loh. Orang yang lagi butuh bantuan malah dimanfaatin sama kamu. Kamu ngomong ini dinas kesehatan manfaatin apa segala macam loh, kamu juga manfaatin kok. Oke guys, mohon maaf ya, saya sempat agak marah karena ya itu saya selalu bilang kejujuran itu nomor 1 guys. Saya sama siapapun, jangankan sama relawan ya, sama tim aja kalau ada bohong aja saya tuh kesel banget ya. Kayak udah salah, saya tipe orang gini, kalau salah saya minta maaf ya. Saya selalu gentle orangnya, jadi kalau saya ngerasa saya bikin kesalahan, ya udah saya minta maaf ya. Apa sih salahnya ngucapin kata maaf? Apa sih beratnya gitu loh? Kita tuh hidup cuma sekali, kalau emang udah bikin pastilah hidup nggak munafik bikin kesalahan, bener nggak sih? Tapi ya udah, untuk ngucapin salah nggak usah bertele-tele, itu kan simple sebenarnya gitu. Sekali lagi mohon maaf ya untuk kalian gitu. Yang tentang yang ini aku agak emosi karena ya itu, saya tidak suka dimanfaatkan juga sama orang. Dan jadi saya juga nanti akan minta klarifikasi dari Pak RT mengenai katanya ya, diduga katanya Pak RT itu mau jual tanah Pak Bambang gitu. Jadi masih katanya dan diduga ya. Dan nanti untuk masalah pembangunan doain aja ya, kita diberikan kelancaran nih untuk melaksanakan pembangunan rumah Pak Bambang. Dan sekali lagi untuk kalian yang mau bantu Pak Bambang, bukan bantu saya kok, bantu Pak Bambang, langsung hubungi admin saya di nomor sini. Jadi donasinya akan diserahkan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Jadi ini pertanggungjawaban saya dunia dan akhirat ya. Jadi semoga niat baik kita dimudahkan. Dan sekali lagi tolong jangan manfaatkan kebaikan kita, jangan manfaatkan situasi yang ada juga gitu. Kita kan relawan, bukan anak konglomerat atau miliarder. Uangnya juga terbatas ya guys. Seperti itu. Oke, ini kita masih di jalan menuju ke Semarang. Itu aja klarifikasinya. Dan nanti kita akan follow up lebih lanjut ya. Ikutin terus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka. Di sini saya ingin menyambung pembicaraan dan permintaan maaf tadi yang sempat terpotong karena satu dan lain hal. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Rizky karena telah memarahi dia yang telah mengadu kepada Tenovi. Saya juga di sini mengaku salah telah menggunakan hak Pak Bambang yang diberikan yang diamanahkan melalui saya. Saya telah menggunakan uang itu secara pribadi. Dan ini saya berjanji ini untuk yang terakhir kalinya untuk saya, dan kedepannya saya nggak akan melakukan semua itu kepada siapapun dan dimanapun. Filling up with water